Karena indigo ini adalah salah satu penyakit menantang orang-orang yang menjelekkan nama spiritual. Kalau memangnya ada benar-benar indigo, datang ke kediaman saya, gitu kan. Dan saya pengen ngobrol langsung sama dia. Nah, Kang ini ya, apa namanya? Baru pertama kali di Kang saya, Kang. Senang banget nih Kang saya. Senang saya deh. Nah, kenapa? Jadi kemarin saya main nih, saya nongkrong biasa, udah nongkrong lagi. Tapi udah berapa kali lah saya ketemu sama nih orang. Tapi saya baru cerita sekarang sama Kang Yuda. Sebelumnya kan saya minta di terawang sama orang gitu di live gitu kan, yang ngomong nggak ada gitu kan. Iya. Wah, nggak ada ini mah. Gitu. Ya, udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu saya sama orangnya. Nah, saya ketemu sama dia, Kang. Dia nerawang saya, ngeliat saya. Bukan nerawang biasanya, ngeliat dia mah bukan. Kan nerawang mah diem dulu, enggak dia mah. Saya baru datang salaman. Wih, bawa pasukan nih. Begitu. Orang itu, wah lu bawa pasukan nih. Wah, bawa orang nih. Orang apa? Saya datang sendiri kan. Dia katanya ngeliat saya bawa pasukan, bawa orang. Nah saya tanya, lu ngeliat apaan sih emang? Kagak, itu gue ngeliat di belakang lu ada sosoknya, wah hitam gede, serem. Kata saya, apaan sih lu? Katanya halu kali ya, kata saya gitu ya. Di bocah ngapa ya? Terus saya datang kedua kalinya sama dia ngomong, Den itu lu apa namanya, ada yang ngikutin tuh. Katanya pocong tuh ngikutin lu tuh, katanya Tempelan gitu ya? iya ketempelan, katanya pocong ngikutin lu, katanya gara-gara lu sembarangan apa itu, katanya itu lihat tuh bisa di mana serembat ya pocongnya itu, kata dia gitu. Padahal lu nggak pernah tuh? Iya, Nggak pernah ituin apa sembarangan dari? nggak pernah, kata saya apaan sih ini orang, halu kali ya kata saya. Udah saya diemin aja kan, kedua kali, ketiga kalinya dia ngomong lagi, Den, kayaknya ada yang kagak suka sama lu tuh Den, ada yang ngikutin lu serembat tuh. Apaan sih lu, kayak gituin langsung. Kadang nggak suka sama lu, jangan seujung lah, ribet banget lu, gue mau main nongkrong ribet banget ya gue nongkrong sih gitu dah ya kan. Kayaknya maksudnya apa ya, gue tuh datang mau nongkrong bukan ke arah mistis gitu kan saya kan, tapi dia tuh terlalu mistis hidupnya dia. Iya. Itu maksudnya gimana sih kan kalau orang-orang kayak gitu kan? Ya. Berarti mungkin di sana sebutannya apa tuh dia? Kalau di tempat saya, kalau di tempat saya biasanya kalau kayak gitu ada yang bilang orang pinter, ada yang orang spiritualis, ada juga indigo gitu. Oh, dikenal di sana indigo dia? Iya, indigo gitu dia. Oh, gitu. Indigo gitu lah pokoknya lah. Oke. Yang punya kelebihan katanya. Oke, kita jelasin nih mungkin tentang indigo ya. Kalau menurut biasanya kalau orang-orang kayak gitu yang saya sering temuin itu indigo. Benar. Biasanya sebutannya ya, sebutan itu. Sebutan indigo. Saya jelasin dulu tentang indigo. Indigo itu apa sih? Indigo itu adalah sebenarnya lebih ke cakra, warna cakra atau warna aura yang sudah menyebar, menyatu dan sudah bercampur baur. Oh, indigo warna cakra? Iya, cakra itu kan nanti baru memancarkan. Oh, gitu. oke. Nah, tapi orang zaman sekarang tahu itu tentang indigo adalah salah satu kelebihan dari seseorang untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata. Nah, untuk orang zaman sekarang menganggap indigo seperti itu. Baru kita jelaskan mengenai indigo. Indigo ini yang saya sering temui, memang rata-rata mereka itu kalau memangnya apa-apa ngeliat tuh, wah kayak orang bisa lah, kayak mata batinnya itu gamblang. Gamblang gitu, nah tuh, gitu. Jelas kalau ada apa-apa nih, saya pribadi kan yang belajar juga ya. Padahal saya nggak ngeliat ada apa-apa, cuma dia katanya ngeliat gitu loh. Seperti itu, sampai yang tadi lu rasakan seperti itu. Iya gitu. Gitu ya. Nah, banyak yang bilang juga dulu saya, oh Kang Yuda indigo. Salah, sorry itu gue bukan indigo. Indigo itu menurut gua warna cakra. Yang warnanya itu kayak pink ke inilah, kayak Magic New gitu loh. Oh, udah pada percampuran. Bukan orang yang lihat kayak gitu. Dan saya pun tidak merasa saya bisa lihat seperti itu. Nah, jadi gini, penjelasan mengenai indigo. Sekarang ini memang lagi tren banget nih indigo. Banyak di YouTube. Setuju. Ya, apalagi pas mau pilpres nih, di banyak lah diundang indigo. Wah, bukan main. Suruh nerawang presiden siapa gitu kan. Menang siapa? Iya, dulu kan indigo lebih ke setan. Nah, sekarang bahkan lebih dilebay lagi gitu kan. Suruh ngeliat masa depan gitu kan dan sebagainya. Nah, menurut saya ini indigo ini adalah salah satu oknum yang mengatasnamakan spiritual. Sehingga nama spiritual ini kurang baik. Oke. Ya, ngerti kan? Setuju. Oknum ya? Benar-benar. Oknum, tapi tidak semuanya seperti itu. Ini oknum spiritual. Benar-benar. Yang ujung-ujungnya
bahasanya dia itu adalah orang yang pengen diakui bahwa dia itu bisa. Oke. Nah, timbul indigo rata-rata yang saya temui gitu ya, akibat adanya ketidakterimaan di dunianya dia atau di lingkungannya dia. Atau dia itu tidak diakui di lingkungan dia, sehingga dia itu tekanan mental. Nah, mental itu berakibat ke batin. Batin itu rusak. Atau batin itu bolong, sehingga masuklah jin. Wah, anjir, masuk logika gua langsung masuk juga. Langsung masuk, iya. Sehingga masuklah jin, yang dimana indigo ini rata-rata menurut saya itu asal-asalan deh. Apa aja sebutin. Berarti ada dorongan. Ada dorongan dari jin yang memang liar nih. Yang pas dia kena batinnya dia kena, ada jin masuk liar, akhirnya ada dorongan. Nah, makanya jin masuk dalam tubuh dia ini, tapi dia tidak sadar. Ya, sehingga dia tuh ntar bisa lihat ini, bisa lihat itu, sehingga diakui lah di lingkungan. Ngerti nggak lo? Paham. Ngerti kan? Masuk hebat gini. Jadi diakui yang tadinya mungkin tidak diakui karena sifatnya yang pendiam atau sifatnya yang kayak gitu kan. Sehingga pas dia punya kelebihan tuh dia lebih diakui. Nah, tujuannya awalnya ke situ tuh ya. Ini pertama. Iya, ini pertama. Masuk. Nanti kita lanjutin lagi. Ya, yang jin masuk ke dalam tubuh dia. Nah, kenapa kok jin masuk ke dalam tubuh dia tiba-tiba bisa lihat? Kenapa sih? Karena dia mata jin. Apa yang dia lihat itu adalah sebangsanya yang ada di dalam tubuh dia. Ngerti kan? Paham. Ya? Masuk. Bedain deh. Mungkin Denny sering saya ajak ya ketemu orang-orang yang udah spiritual lebih tinggi, tasawufnya tinggi. Walaupun mereka sebenarnya bisa, tapi mereka nggak mau. Bahkan mencoba di titik nol. Lebih darah. Ya, betul. Ngapain juga buat kayak gitu kan? Ya kayak bocah gitu kan. Iya, kayak bocah. Kayak bocah baru bisa. Iya, benar. Ya kan? Nah, kita bandingkan indigo itu apa-apa dikasih tahu, kalau yang kayak gitu bahkan lebih baik diem. Iya kan? Karena apa? Karena indigo ini adalah salah satu penyakit. Penyakit jatuhnya? Penyakit mental yang sudah akut, yang sudah menempel di dalam tubuhnya, sehingga si indigo ini merasa dirinya bisa melihat sesuatu yang belum tentu bisa dia lihat, orang lain lihat. Seperti itu. Atau bisa melihat jin atau alam gaib. Masuk ke ini kan ya, maksudnya masuk ini penyakit yang dimana medis. Bisa di medisian juga? Bisa, medis sudah ada meneliti kok. Jadi itu dia tekanan mental, karena dia itu penyendiri, pendiam, dan tidak punya lingkungan. Jadi diantem ini bahasanya apa sih? Motorik ya apa? Motorik dan mentalnya dia, batinnya. Jadi halusinasinya tinggi. Jadi. Masuk logika. Yang saya temui ya. Iya, masuk logikanya. Nah, maka dari itu kita ini sebagai mungkin di sana ya ada yang nonton indigo atau gimana gitu. Apa yang kalian lihat itu belum tentu benar. Nah, indigo ini rata-rata hanya mungkin kalau dalam segi cakra hanya aktif di cakra ajna aja. Yang lainnya sisanya kita ngomongin cakra nih. Yang lainnya kosong. Pondasi dia nol. Makanya yang kalau kita lihat nih orang-orang indigo tuh sering kesurupan. Nah, gitu kan. Kok kenapa? Katanya dia bisa ngeliat jin tapi dia kesurupan jin. Kenapa nggak suruh jinnya aja, jangan masukin gua gitu kan? Karena dia tahu. Benar. Itu banyak tuh yang di YouTube itu kan kok entertain ya, channel Sarah Wijayanto. Ini saya sebutin aja gitu kan. Karena menurut saya itu entertain. Kita terhibur loh, gitu kan? Kita terhibur loh gitu loh. Atau mungkin cara kayak jurnalisa gitu ya. Jurnalisa caranya. Iya, caranya seperti itu gitu kan. Itu hiburan. Bener entertain. Kita nggak perlu dipusingin gitu kan. Ya, tapi kalau menurut saya ada beberapa oknum yang memanfaatkan nama indigo ini untuk keuntungan dia sendiri. Benar. Gitu. Tujuannya untuk apa? Ujung-ujungnya nanti konsultasi, jual obat, gitu kan? Dan juga membodohi orang. Benar. Sehingga yang saya temui ya, ini saya temui aja, maksudnya yang belum ditemui nggak tahu lah gitu ya. Sehingga indigo ini tidak ada fondasi yang dimana dia menjelaskan sesuatu kepada orang tersebut, tapi tidak bisa, rata-rata ya tidak bisa memberikan solusi yang baik dan tidak bisa menjelaskan teknisnya seperti apa. Contoh nih, gue bilang, dia lu kayaknya kesantet deh. Coba gue tanya dulu, kalau indigo, kalau kayaknya lu kiriman nih ada ini. Iya, gitu tadi kan? yang tadi tuh. Seperti itu kan. Nah, tapi kalau gue bilang, Den, badan lu enak nggak? Enak, oh ya. Kayaknya lu ada something nih, coba gue tanya dulu, lu ada masalah nggak? Gitu. Oh iya sih Kang, ada masalah. Sorry, lu ngerasain apa di badan? Oh iya kan di rumah sering ada gini. Pun gue nggak akan bilang itu kiriman. Bukan kiriman.
Kalau indigo, oh tuh kiriman, santet. Kita balik aja yuk, bagaimana yuk kita, saya banyak pasukan nih, kita perang gaib gitu kan. Udah lah Bang, gitu bener-bener. Tapi kalau saya memberi solusi terbaik, coba kalau memang kita ada salah, kita minta maaf, kita doa sama Allah. Ya, kalau bisa tolong lindungi. Kalau memangnya ada sesuatu yang tidak baik, kita minta lindungi. Itu adalah spiritual yang asli. Kalau indigo, oh tenang aja pasukan saya banyak di apa namanya tuh? Pokoknya Bunda Ratu gitu, Bunda Ratu kita panggil Bunda Ratu, pokoknya Bunda Ratu. Kalau enggak Prabu Siliwangi gitu ya. Ya tolong enggak ini Nyi Blorong gitu ya. Makanya kalau enggak situ-situ doang paling. Iya, karena mainnya di situ doang gitu. Ketakar kalau bagi kita yang mungkin paham dan belajar itu ketakar sebenarnya indigo. Dan mereka tuh bahkan peringkat paling bawah menurut saya gitu loh. Maka dari itu indigo ini jangan kita mudah percaya, kita telaah dulu. Apalagi kalau kata indigo ada A-nya, kita juga jangan mudah percaya. Benar. Gitu. Kalau bisa kita tes di saat mungkin kalau dia kesurupan nih, katanya kesurupan ngomong aku misalnya. Saya Ibu Ratu Kidul, coba jelaskan tentang sejarah dulunya gimana. Jadi sekalian. Terus nanti kesurupan Prabu Siliwangi kita minta penjelasan juga. Kalau emangnya lu kesurupan Prabu, coba jelaskan tentang Tatar Pasundan. Bingung. Bagaimana arti Kujang Ciung? Bingung, ya kan? Kita kalau udah ngomong udah ngelantur, nggak jelas itu udah. Kenapa? Karena biasanya kesurupannya pun settingan. Benar. Emang nggak ada apa-apanya kosong. Setuju. Karena emang kalau nggak kadang dia nangis tuh karena emang batinnya dia gitu loh. Itu isi batinnya dia. Benar. Gitu. Makanya ini kita menjelaskan mengenai tentang oknum indigo yang memang kadang-kadang di belakangan ini dimanfaatkan secara luas untuk sesuatu yang tujuannya komersil. Gitu. Makanya kita sebagai manusia harus mencerdaskan akal. Ya, kita ini punya akal, punya pikiran, dan kita hidup di dunia realistis. Setuju dunia ya. nyata. Setuju. Jangan mudah percaya ya, jangan suka percaya atau jangan mudah percaya dengan sesuatu yang belum pasti. Itu. Apalagi anak indigo. Saya banyak ketemu anak indigo, menurut saya itu adalah penyakit dan saya pernah lihat langsung. Dulu tuh saya pun menganggap anak indigo ini beneran. Dulu, gitu kan. Masa dulu saya pernah nih, aneh nih, ada kejadian. Datang, tiba-tiba salaman, "Oh Kang Yuda, maaf nih, ada yang ini Kang Yuda nih gini-gini." Dalam artian, lu ngapa sih gitu kan? Iya, kita baru nyampe. Ya, baru nyampe, lu ngapa? Gitu. Iya, bener. Saya datang ke tempat angker nih, datang sama anak indigo. Nggak ada apa-apa, masih terang, masih rame. Tiba-tiba dia kesurupan. Ya. Kenapa gitu? Lu acting lu kok bisa jago kayak gitu? Udah gitu, kelebihan anak indigo tuh jago ngomong semua. Setuju, bener. Iya kan? Bener. Udah gitu ada kemarin saya lihat tuh, yang terawang pilpres itu ya, sampai makan sate 21 bungkus, kalau nggak salah berapa bungkus lah gitu. Lapar kali. Nggak tahu, katanya kesurupan. Acak lah gitu. Ada tuh ke situ. Makanya kalau memangnya seperti itu, kalau saya pribadi selalu pengen menantang orang-orang yang menjelekkan nama spiritual. Kalau memangnya ada benar-benar indigo datang ke kediaman saya, gitu kan, dan saya pengen ngobrol langsung sama dia. Ya, indigo ya, bukan spiritual ya. Indigo. Ingat, tanda kutip indigo. Kalau emangnya dia bisa, katanya bisa lihat yang gaib, kita sudah datang ya sini. Setuju. Kenapa? Kita diskusi ngopi. Iya. Kenapa sih ada penyakit aku kan? Gitu ya, kita tanyain. Punya salah apa bang sama orang? Gitu. Atau mungkin abang punya sakit hati apa kok dipendam jadinya sehingga penyakit kayak gini? Gitu. Nah, gitu. Karena spiritual dan indigo itu berbeda ya. Berbeda jauh kan? Jauh banget. Jauh. Nah, secara hukum ya, sesuatu yang gaib itu tidak mudah dilihat secara kasat mata. Ya, kalau baru bisa ngeliat kuntilanak, genderuwo gitu kan, pocong, atau pura-pura ada leluhur, itu masih kelas bawah. Karena emang dimensinya dia hanya segitu aja, karena di dalam badan dia cuma dunia jin doang. Padahal dunia gaib itu bukan hanya sekadar dunia jin itu masih dunia bawah. Ntar dulu jangan dibahas. Udah jadi bahas dulu. Itu kalau kita mau bahas tentang dimensi itu lebih jauh lagi. Makanya indigo, belajar ya indigo ya. Jangan belum nggak bisa apa-apa, ya kan, udah gitu lu bilang A, B, C tanpa lu bisa tanggung jawab omongan lu gitu. Biar dapat pengakuan doang, maksudnya ngapain? Lebih baik udah kalau emang lu bisa, coba lebih diem, coba lu lebih pelajarin. Ini salah apa enggak sih? Ini bener apa enggak sih? Lebih dipelajarin dulu. Pelajarin dulu deh. Jadi itu aja ya tentang indigo ya. Ya siap Kang, makasih banyak. Penjelasan misteri kita ke depan ini kita akan membabar nih Kang Den. Sesuatu yang mungkin teman-teman belum ketahui. Benar, setuju sih Kang. Lanjutin lagi tentang edukasi spiritual, yang pertama itu, yang kedua kita nanti bahas tentang ilmu alam, ngaji diri.
dan juga bagaimana caranya menyerap ilmu Allah. Wah, luar biasa ya tuh ya. Mantap. Ya mungkin orang-orang di luar sana banyak yang belum tahu tentang ini, dan nanti ujung-ujungnya ada yang maling omongan gua, udah gitu musuhin gua kan gitu ya. Gua praktek. Gua praktek gitu kan dengan ngeliat YouTube gua. Gua menyarankan jangan gitu ya, karena tetap kita harus punya ijazah. Setuju. Ya, kita harus punya guru, karena kembali lagi segala sesuatu yang kalian pelajari sendiri itu jadah namanya. Benar. Dan tidak akan bermanfaat untuk orang banyak, bahkan bisa merusak diri kalian sendiri. Imbasnya luar biasa. Bener banget ya. Dan kalau memang channel ini dan pembahasan ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa di-share juga. Share, subscribe. Di-subscribe juga terus. Kalau bisa share ke grup Indigo. Benar, share juga biar ibarat kata biar tahu nih, sadar. Oh iya, harus dibenahi. Gitu teman-teman. Oke. Kang Ida ini terima kasih banyak atas penjelasannya. Siap. Buat teman-teman juga silakan dipahami, ambil baiknya, buang mungkin buruknya buang kalau memang kita ada salah kata. Ya kan. Oke. Di ini ya teman-teman, kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mereka ada di sekitar kita. Wah, udah lama tuh. Mantap.